Yunus pasal 4, hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Nah, apa ini yang mengesalkan hati Yunus dan membuat dia marah? Kalau kita cuma baca langsung di ayat pasal 4 ini, kita tidak mengerti apa yang membuat Yunus marah, yang membuat hatinya kesal. Tetapi penjelasannya ada semua di pasal 3 Yunus, di mana kita ingat kisahnya Yunus yang didatangi firman Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk berseru kepada mereka bertobat. Tetapi di panggilan Tuhan yang pertama, Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Nah, setelah itu semua sudah tahu ceritanya yang sudah baca. Kalau yang belum baca, silahkan baca Yunus 1, Yunus 2, Yunus 3 untuk tahu kenapa sampai Yunus marah di situ. Cuman yang saya mau bagi sedikit bahwa setelah dia lari, dia pikir dia lari jauh dari hadapan Tuhan, tetapi kemanapun kita pergi Tuhan ada di sana. Jadi jangan pikir mau lari jauh-jauh Tuhan sudah tidak lihat. Tuhan tahu di tengah lautan Tuhan menurunkan angin ribut dan sampai sesudahnya membahayakan kapal itu, membahayakan semua penumpang, dan setelah diundi ketahuan bahwa Yunuslah yang membuat Tuhan marah dan membuat ada angin ribut yang datang ke laut, dan akhirnya Yunus dicampakkan ke laut dan betul laut menjadi tenang. Setelah itu Yunus diselamatkan Tuhan, dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, itu singkatnya untuk mengingat kisah Yunus 1, 2, 3. Di dalam perut ikan Yunus berdoa ucapan syukur sama Tuhan. Dia mengakui semua kesalahannya dan Tuhan berfirman kepada ikan untuk memuntahkan Yunus kembali ke darat. Dan setelah itu Tuhan panggil lagi Yunus untuk pergi. Jadi ini panggilan kedua, pergi lagi ke Niniwe sama panggilan pertama. Disampaikan lagi firman, dan setelah mendengar itu Yunus tidak bilang lagi mau lari ke tempat lain. Dia sudah mendapat training 3 hari 3 malam di perut ikan. Nah, setelah itu Yunus bersiap pergi ke Niniwe. Jadi dia langsung pergi ke Niniwe, dia sampaikan pertobatan karena tinggal 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan kalau mereka enggak bertobat. Dan mendengar itu, orang Niniwe yang percaya kepada Tuhan langsung berpuasa. Rajanya pun turun dari singgasana, tanggalkan jubahnya, pakai kain kabung, duduk di abu, dan sampai ternak lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh juga makan apa-apa, dan tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Itu bentuk pertobatan yang dilakukan Niniwe setelah Yunus sampaikan apa firman Tuhan, bahwa mereka akan ditunggang balikkan dalam 40 hari kalau mereka tidak bertobat. Nah, itu setelah mereka bertobat, benar-benar bertobat sepenuh hati, Tuhan melihat perbuatan mereka. Tuhan melihat hati mereka yang mau bertobat, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan Tuhan menjadi menyesal, tidak jadi menunggang balikkan Niniwe yang sudah dikatakan dalam 40 hari. Tuhan pun tidak jadi melakukannya di Yunus 3 ayat 10. Inilah yang membuat Yunus sangat mengesalkan hatinya. Hati Yunus sangat kesal dan marah. Heran juga ya, karena dia harusnya bersyukur karena dikirim Tuhan untuk sampaikan berita pertobatan. Orang bertobat kok dia malah kesal dan marah. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus malah marah sama Tuhan.
Yunus kasih tahu, iya itu saya lari dulu waktu Tuhan minta saya untuk pergi sampaikan pertobatan ke Niniwe. Saya lari ke Tarsis karena saya tahu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kalau orang-orang Niniwe jadinya bertobat, engkau batal untuk jatuhkan malapetaka kepada mereka. Jadi hati Yunus itu mau supaya Niniwe dihancurkan. Nah, sehingga itu dia nggak mau terima saat dia dikirim Tuhan. Nah, bisa saja seperti itu ya. Mungkin Tuhan menaruh di hati kita, teman-teman kita yang diajak untuk mungkin baca bareng Alkitab, mungkin diajak ke gereja bareng, mungkin ikut persekutuan, atau ikut hal-hal yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan taruh di hati kita. Tetapi mungkin hati kita bilang, tapi itu teman saya tidak suka. Contohnya, saya tidak mau kalau nanti dia malah berbalik. Nah, kurang lebih ini yang Yunus alami. Dia tidak mau kalau Niniwe bertobat, karena dia tahu Tuhan itu pengasih. Dia bisa berbalik kalau orang Niniwe menerima seruan yang dia sampaikan. Kenapa dia melarikan diri? Nah, kalau Tuhan taruh di hati kita untuk orang yang dia kasihi, tetapi menurut kita nggak senang, mau nggak kita lakukan seperti Yunus, lari atau taat saja? Nah, Yunus sudah taat, tetapi malah dia marah setelah seruannya didengar. Harusnya kita bersyukur saat kita ngajak teman-teman mau datang, kan? Bersyukurlah saat teman kita ajak ke persekutuan, ngajak ke gereja, ngajak berdoa bareng, atau hal-hal yang lain, baca Alkitab bareng sama-sama. Harusnya kita bersyukur. Bukan kok ini Yunus malah tidak senang, dia marah dan kesal. Jadi malah dia bilang, cabutlah nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sampai dia pikir lebih baik mati daripada hidup karena orang Niniwe bertobat. Nah, di sini kita bisa belajar untuk bersyukur saat ada orang lain yang bertobat. Bukannya kok malah, kenapa dia bertobat? Ada perasaan, ada ketidakmurnian dalam hati. Tuhan mau menyaring hati kita untuk bersyukur saat semakin banyak orang kembali kepada Tuhan. Bersyukur saat semakin banyak orang diperbaiki oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Jangan malah minta supaya nyawanya dicabut Tuhan. Lebih bagus mati daripada hidup. Dan Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Layakkah, wajarkah engkau marah? Nah, ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia cuma sampaikan ya, dia sampaikan tadi bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan, dan ternyata Tuhan tidak lakukan. Nah, Yunus telah keluar di situ, tinggalkan kota Niniwe. Dia tinggal di sebelah timur, dia dirikan sebuah pondok, duduk di situ menunggu, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ternyata batal, Tuhan gak jadi tunggang balikan, makanya dia marah. Nah, ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi ini di pondok yang dia bangun di situ untuk bernaung di situ, mungkin nggak cukup atapnya atau gimana, Tuhan kasih tumbuh sebatang pohon jarak supaya Yunus bisa terlindungi. Nah, Tuhan tahu bahwa dia lagi kesal, jadi Tuhan pakai cara untuk menghibur hati Yunus dari kekesalannya, dan pohon jarak ini ditanamkan oleh Tuhan di situ, ditumbuhkan. Nah, betul, Yunus sangat bersuka cita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita saat kita kesal, saat kita sedih, saat kita gembira. Tuhan tahu, dan Tuhan tahu mau menghibur. Kerinduan Tuhan menghibur kita saat kita kesal, saat kita marah, saat kita sedih. Tuhan tahu, dan Tuhan rindu untuk membuat kita bersuka cita. Dia rindu supaya Yunus bersuka cita karena orang lain juga dipulihkan, diselamatkan. Nah, kadang itu yang kita perlu bereskan terus di hati kita, supaya saat orang lain beruntung, orang lain dinaikkan posisi, baik kita bersuka cita untuk mereka, bukan malah kita mau marah seperti Yunus ini. Ayat 7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing,
Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Penentuan Tuhan. Jadi atas penentuan Tuhan Yunus masuk di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Atas penentuan Tuhan, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Atas penentuan Tuhan, ini seekor ulat menggerek pohon jarak. Ada hal-hal yang atas penentuan Tuhan terjadi di dalam kehidupan, dan ini yang dialami oleh Yunus. 3 kali dituliskan di sini atas penentuan Tuhan. Ada datang seekor ulat. Atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik. Jadinya panas sekali sehingga dia tidak ada tempat berlindung. Yang tadinya ada pohon jarak yang menaungi dia, tetapi karena digerek oleh ulat, makanya jadi panas terik sekali di atas kepalanya Yunus. Dia sudah tidak mau lagi menghadapi panas, dia berharap supaya mati. Nah, dalam hidup kita banyak panas matahari, ujian-ujian yang berat yang kadang bisa membuat kita, Tuhan lebih bagus aku mati. Kita pikir mati lebih enak, ya, seperti Yunus pikir lebih bagus aku mati daripada hidup. Tidak tahu bahwa kehidupan yang selama-lamanya itu hidup kekal. Kita mungkin mati di tubuh di sini, tetapi ada kehidupan nantinya sesudah kematian. Dan sudah 2 kali dia minta mati, dia mau mati. Tadi dia bilang Tuhan cabut nyawaku. Sekarang dia bilang lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dia marah sekali ini sama Tuhan. Layak sekali ini aku marah sampai aku mati. Nah, kita lihat ya bagaimana ini karakter Yunus. Mungkin ada pada kita yang karena menghadapi panasnya ujian kehidupan, susahnya kehidupan, kita lihat bisa bilang, ya Tuhan, lebih bagus aku mati saja, mati dengan semua, daripada tinggal dengan semua masalah-masalah hidup yang saya hadapi. Nah, di sini Tuhan bilang, layakkah engkau marah hanya karena pohon jarak itu? Dia marah kepada Tuhan. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam saja. Nah, Tuhan mau buka pengertiannya bahwa ini kau marah dan sayang pohon jarak yang cuma tumbuh 1 malam dan 1 malam langsung binasa. Nah, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi maksud Tuhan bilang, bagaimana engkau yang sayang pohon jarak yang cuma 1 hari tumbuh 1 malam sudah binasa, sementara ini kota Niniwe kota yang besar. Dan disebutkan tadi bahwa kota Niniwe itu mereka adalah orang yang percaya kepada Allah di ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Jadi mereka percaya, tetapi nanti sesudahnya mereka jatuh di dalam dosa, melakukan kejahatan, dan saking sayangnya Tuhan dikirimlah Yunus untuk mengingatkan mereka, dan mereka tahu bertobat dan Tuhan pulihkan, tidak jadi ditunggang-langgangkan, balikan. Nah, seperti itu hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia tahu kita percaya Dia, dan mungkin dengan situasi hidup kadang kita terpengaruhkah sama lingkungan atau keadaan-keadaan hidup, kita melakukan perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan kita hidup selamat, memperoleh kelimpahan, tetapi saat kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kita dapatilah hal-hal yang tidak dirindukan, ya, seperti yang akan terjadi buat Niniwe. Nah, Tuhan bilang, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe? Tuhan sayang Niniwe. Dia tidak mau hancurkan. Sekalipun mereka sudah berbuat jahat di situ, Tuhan mengingatkan. Seperti kita, ya, kita nggak langsung mau hancurkan. Kalau anak-anak nggak dengarkan kita rindu sekali mereka bisa menjadi lebih baik. Kita kasih kesempatan. Nah, ini yang Tuhan lakukan.
Tuhan mengasihi Niniwe sekalipun mereka berbuat jahat. Dia pilih Yunus untuk sampaikan kabar, untuk menyerukan pertobatan, tetapi malah Yunus ini yang tidak senang, yang marah dan minta untuk mati. Nah, kita lihat dalam pembacaan Yunus pasal 4 ini dan keseluruhan Yunus, bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya yang sudah dikatakan umat Niniwe itu percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan tidak menjadi garansi bahwa sudah tidak melakukan dosa, tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, untuk terus-menerus kita hidup tidak melakukan perbuatan jahat, dosa, kita perlu terus dituntun oleh firman Tuhan, perlu terus untuk disinari oleh firman Tuhan, karena kita hidup masih ada daging. Di dalam kedagingan kita banyak hal-hal yang jahat yang kita mau. Kita bisa memulai sesuatu tapi sebentar kita bilang, saya malas lagi, saya tidak mau lanjut lagi. Atau kita sudah mengambil satu keputusan baru, saya ini lagi. Ada ujian-ujian yang bisa membuat kita tidak bertekun dan mungkin bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe. Tetapi Tuhan kasih kesempatan, bersyukur ini Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi yang kita bisa belajar di sini, bagaimana Yunus yang harusnya bersyukur bahwa apa yang dia serukan, yang disuruh Tuhan untuk menyerukan ke orang Niniwe didengar oleh mereka dan mereka bertobat dan mereka selamat, daripada malah menjadi marah. Nah, pelajaran untuk kita, kalau Tuhan mau pakai kita untuk memanggil saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara kita, baik kita bersyukur kalau akhirnya mereka yang dipulihkan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan bisa menyentuh dan kita bersama-sama untuk berjalan bersama, percaya kepada Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan, daripada malah marah karena melihat orang bertobat. Ini satu pelajaran seperti yang Yunus lakukan, malah dia minta mati, malah dia bilang tidak layak aku hidup, lebih baik aku mati daripada hidup. Supaya kita malah bilang, aku bersyukur Tuhan bahwa orang-orang yang Tuhan mau kepadanya saya sampaikan seruan pertobatan, mereka betul-betul bertobat. Harusnya Yunus, puji Tuhan, ketawa-ketawa Yunus, karena Tuhan bekerja di dalam hati orang Niniwe sampai ternaknya, lembu sapinya semuanya dipuasakan. Tetapi yang terjadi berbeda. Nah, Tuhan ngajarin Yunus bagaimana Tuhan ajar Yunus untuk mengerti dengan melalui pohon jarak. Apa yang cuma 1 hari tumbuh binasa, dia sayang. Yunus kan marah karena pohon jarak itu binasa, mati, dan Tuhan bilang, apalagi Niniwe sudah bertahun-tahun bertumbuh. Belum ada Tuhan Yesus saat itu. Tuhan tumbuhkan, ada jerih lelahnya bersama-sama mereka. Tuhan besarkan ini bangsa, dan kalau mereka mau bertobat supaya tidak binasa, masa Tuhan tidak mengerjakannya? Nah, di sini Yunus yang sudah tahu bahwa Allah pengasih, Allah penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, kok malah dia tidak mau untuk lakukan perintah Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang pengasih, panjang sabar, penyayang, berlimpah kasih setia, menyesal untuk malapetaka yang hendak didatangkannya. Mari kita terus rindu untuk menyerukan kepada diri kita sendiri seruan pertobatan, dan kepada orang-orang lain di sekitar kita yang Tuhan taruh dengan hikmat-hikmatnya, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi kita semua mempunyai hidup dalam kelimpahan, seperti yang dituliskan Yohanes 10 ayat 10 yang kita sudah baca kemarin. Sebab pencuri datang adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Yesus, supaya kamu mempunyai hidup dalam kelimpahan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.